gitu. Yeah. Sampai semalam kejadiannya. Saya benar-benar gak bisa lupa karena di antara semua winner cuman saya doang yang sering keliru grup itu. Oke, jadi kalau minggu kemarin itu yang datang pemenangnya atau winnernya dari Putri Mandalika, sekarang tamu kita itu adalah juara 3-nya atau Putri Mandalika Kebudayaan 2021. Ayo kita kenalan dulu sama kakak Putri Mandalikanya. Ayo, mau kenalan gimana nih? Ya kenalin mungkin nama, umur, terus dari mana gitu kan. Hobi barangkali. Oke. Nama saya Dina Ayu Lestari, teman-teman biasa panggil saya Dina atau nama pendeknya tuh Din gitu ya. Din, oh ya. Iya Din. gitu. Sangat simpel. Simpel banget Ya. malah ya. Nah. Terus saya asli Sumbawa. Sumbawa. Ya, jadi saya Putri Mandalika yang sama Wanese gitu. Ya, sama Nesi Iya. ya. Bukan Sasak Nesi. Iya, bukan Sasak Nese, Kita- tapi sama Wanese gitu ya. Terus apalagi ya kira-kira perkenalannya selain nama, saya berasal dari Mungkin Sumbawa. Sekolah, kuliah gitu Oh gimana? iya, saya mahasiswi S1 akuntansi di Universitas Mataram. Sekarang lagi semester 6 sih. Oh masih, ya sudah tua menjadi mahasiswa gitu kan Mas ya. Iya. Bukan mahasiswa baru lagi. Kalau Iya. yang kemarin itu rata-rata kan asalnya dari Lombok. Nah kalau sekarang ini dari Sumbawa. Benar. Pulau di sebelah timurnya Lombok gitu nih, Iya. satu provinsi sama kita. Iya. Karena kalau Putri Mandalika ini kan cakupannya Nusa Tenggara Barat. Iya, Jadi, seprovinsi ya. Seprovinsi gitu. Nah terus kemarin waktu ikut ajang itu, kenapa kok kepikiran ikut? Kan jauh gitu loh tepat. Lokasi Iya. acaranya kan di Lombok, bukan Iya, di Sumbawa. benar sekali. Jadi awal pertamanya kenapa Putri Mandalika? Karena ini salah satu permintaan dari teman saya. Nah kebetulan dia juga orang Lombok Tengah gitu, temen gitu. Din, ada lomba ini nih, cobain dah ikut. Ya karena saya termasuk wanita yang merasa diri biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Jadi Insecure. bener banget. Jadi saat itu diiya-iyain tapi nggak kepo gitu, Iya. nggak kepo. Terus entahlah berapa hari setelah itu, iya pasti Putri Mandalika kok kepo Iya. gini lah gitu. Jadi ya dengan tekad Bismillah ya udah ikut. Terus gitu. akhirnya nyari tahu gitu ya Putri Mandalika itu apa dan kepoin ujung-ujungnya banget ikut. sampai winner-winner tahun sebelumnya tuh tak bukain Instagramnya satu-satu Siapa? gitu. Iya, Keponya level dewa sih, udah kayak orang lagi ghosting mantan. bukan saya ya, bukan saya ya. Jadi kalau itu kan ikutnya kemarin gara-gara temen gitu loh. Nah itu langsung cuman gara-gara permintaan teman doang atau mungkin masa Enggak. nggak ada kayak keinginan sendiri juga gitu, mungkin Nggak buat ada. pengalaman baru apa gimana gitu. Teman itu cuman pintu awalnya doang. Ya, Tapi yang mengenalin, jalan ke sananya itu karena oh iya ya, saya sadar saya manusia yang mencoba menciptakan kisah seindah mungkin gitu. Ya, Jadi nice, mungkin kisah nice. saya bisa dimulai dari sini yang indah-indahnya. Dan ya saya merasa Ya. kisah saya lebih indah gitu. Biarkan semuanya yang lalu ya lalu. Sekarang kita mulai suatu hal yang baru gitu ya. Iya, kita. Ya maksudnya kan gitu kan bahasanya. Iya, gitu bener. Kan. Saya nggak mungkin bilang saya karena itu argumen Anda gitu. Iya. Nah kalau itu kan alasan ikut, maksudnya awal kenalnya gara-gara itu. Terus setelah ikut gitu loh, setelah ikut tuh ada nggak kayak mungkin kan tadi katanya ceritanya tuh awalnya di ghost, bukan ghosting apa sih banyak kayak kepoin gitu loh, ini Iya. berbeda gimana bla 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 Iya. gitu kan. Pasti pas ngelihat itu ada rasa kayak percaya diri atau mungkin insecure gitu kan. Kalau saya pribadi setiap ngikut perlombaan mungkin bukan insecure ya, karena saya lebih paham diri saya sendiri Ya, seperti nice. apa gitu. Jadi kalau misalnya saya merasa insecure, mungkin saya sudah berhenti di tengah jalan atau saya tidak berani untuk memulai. Jadi yang saya tanamkan dalam diri saya,
apapun yang terjadi nanti, entah menang ataupun kalah, itulah yang terbaik. Jadi saya hanya coba melakukan yang terbaik dan saya mencobanya gitu. Intinya tulislah buku itu sampai selesai. Iya, Tapi benar. jangan menghapus satu kata pun di sana. Ya, Mantap. nice. Jadi kalau itu kan ikutnya nggak ada insecure atau bla bla bla. Ada nggak permasalahan atau mungkin problematika yang ditemuin selama ikut, entah itu dari faktor internal atau mungkin eksternal gitu? Oh iya. Kalau dibilang problematika itu kayaknya problemnya agak besar ya bahasanya. Cuman enggak gitu sih. Beberapa hambatan kecil gitu kayak yang saya harus dari Mataram ke tempat pembinaan gitu dan lain sebagainya kan cukup jauh gitu untuk ditempuh. Saya cewek gitu. Itu sih permasalahannya. Bukan permasalahan juga karena ya memang setiap apa yang kita lakukan itu tetap ada tantangan dan rintangannya juga gitu. Setiap rumah yang ingin kita masuki pasti memiliki pintu gitu kan, itu simpelnya. Bener. Nice. Jadi selama ikut acara ini nggak pernah ada permasalahan terlalu berlebihan gitu ya, karena kayak tadi yang dibilang tuh udah pede, bukan pede, cuman kita tahu yang pengen tahu diri kita gitu kan, kita tahu diri kita sendiri gitu, jadi nggak ada yang perlu ditakutin dari orang lain. Gitu Iya kan. bener, melakukan yang terbaik aja gitu. Hasilnya gimana pun ya udah gitu. Yang penting udah nyoba, karena kita nggak akan tahu rasa dari sebuah kopi, secangkir kopi kalau kita nggak pernah minum kopi gitu kan. Iya. Nah, terus setelah dapet nih, maksudnya dulu ada nggak sih ekspektasi bakalan dapet jadi? Nggak pernah sama sekali, karena setiap saya udah nanamin diri setiap mengikut perlombaan, nggak kejar menangnya tapi kejar pengalamannya, kejar teman-temannya, karena pasti ada entah satu atau dua orang yang bakal jadi teman dekat kita gitu. Itu. Tapi kan ya walaupun banyak tapi selain pengalaman itu kita pasti pengen yang terbaik gitu kan, mau nggak mau itu nggak bisa dipungkiri. Nah terus kemarin yang terbayang itu sampai mana sih maksudnya? Yang terbayang kemarin itu saya ingat banget waktu malam pengumuman 20 besar finalis Putri Mandalika. Entah malam itu saya benar-benar mantengin ini Instagram Putri Mandalika gitu. Tapi enggak deh gitu. Tapi kepo, tapi enggak deh gitu. Ngerti kan rasanya kayak gimana gitu. Ngerti. Dan saya ngebaca, saya ingat banget nama saya itu urutan ke-15. Jadi 15. saya bacanya dari nomor 1, ya nggak ada. 2, ya nggak ada. 3, ya nggak ada. Udah sampai 10, ya mungkin nggak ada lah gitu. Terus, jangan dong gitu, kan belum bacanya sampai 20, belum baca sampai 20 kata teman-teman saya. Ya nggak deh kayaknya, tak bilangin gitu. Ya udah. Akhirnya temen yang bacain dari urutan 11 sampai 20. Akhirnya ada nama saya gitu. Di nomor ke-15. Di nomor 15 ya gitu. Memang sih walaupun kita kayak dari ditanya sama orang pengennya kayak gimana gitu, kita jawab kadang enggak, tapi sebenarnya hati kita kepikiran, pikiran mati kita tuh kayak kebawa dapet ya atau apa gitu kan. Karena terkadangnya sebenarnya ada kan beberapa orang yang bilang gini tuh, hasil itu nggak akan mengkhianati proses, dia bilang. Iya sih. Tapi ada beberapa orang yang ngerasa saya udah berproses sedemikian rupa nih, kok hasilnya nggak sesuai. Kalau saya pribadinya sih mikir bukan hasil yang mengkhianati proses, tapi ekspektasi yang terlalu tinggi yang membutakan kita gitu. Iya sih benar. Nice. Jadi saya tidak ingin berekspektasi terlalu tinggi saat itu gitu. Jadi yang penting udah kita lakuin aja gitu dulu kan. Entah apapun yang kita dapetin itu ya itu udah yang terbaik aja. Gitu. Yang terbaik memang, karena gimana pun kita nggak bisa pungkiri apa yang kita terima dari Yang Maha Kuasa gitu kan. Bener. Kembali lagi ke sana. Iya. Nah terus setelah dapat tuh apa yang pengen dilakuin, maksudnya entah itu mungkin ngelakuin karir, ngebangun karir yang baru lagi, atau apa namanya kayak mau ngelakuin sesuatu yang ada cita-cita yang lain gitu, atau impian yang lain selain yang ini, ada nggak sih?
cita-cita yang lain, mimpi-mimpi yang lain. Nah, sebelum beranjak ke sana nih, sebelum kita beralih ke pembicaraan yang itu, saya mau cerita sedikit nih sama Noval, sama teman-teman juga yang lagi nonton podcast ini. Dulu waktu interview, saya pernah ditanya nih sama Mbak Mia gitu. Oh, iya. Terus pertanyaannya apa ya? Saya lupa. Tapi saya jawabnya waktu itu, saya ingin meningkatkan eksistensi Putri Mandalika. Iya. Saya kan dari Sumbawa nih. Yang adalah beberapa yang bilang nggak mungkin lah orang Sumbawa gitu. Iya sih. Secara Putri Mandalika kan identiknya sama orang-orang Lombok gitu. Iya. Tapi ya di sini saya jadi buktinya loh teman-teman sekalian. Kalau ajang ini bukan hanya melihat ya dia tuh harus orang Lombok gitu. Karena Putri Mandalika tuh memang orang Lombok. Ya saya orang Sumbawa dan saya Putri Mandalika Iya, gitu. iya, benar, Itu. benar. Saya ingin mengubah ekspektasi yang agak miring gitu dari Putri Mandalika itu sendiri awalnya, dan satu saya berhasil gitu di sini. Saya udah bisa mematahkan ekspektasi yang pertama, dan yang selanjutnya saya juga ingin sekali gitu berkontribusi dengan teman-teman Putri Mandalika yang lainnya. Ini kita juga masih nyusun proker untuk 1 tahun ke depan. Oh iya. Dan apa namanya tadi kan diceritakan tentang pengalamannya, pengen jadi apa ya, meningkatkan eksistensi. Jadi itu seolah-olah kayak jadi ajang pembuktian kalau apa yang sebenarnya kita selalu bayangin gitu, orang di luar sini bayangin tentang Putri Mandalika harus orang Lombok lah karena tajuknya dan lain-lain. Tapi akhirnya hari ini terbukti gitu kan, dan semuanya terpatahkan oleh apa yang udah dilakuin gitu kan. Iya. Terus kemarin selama audisi atau mungkin sampai hari ini menjabat gitu. Sampai hari ini menjabat udah berapa bulan sih atau berapa minggu? 1 bulan kayaknya. 1 bulan dari hari grand final ya? Iya, tanggal 27 kan. Iya. Iya. 1 bulan. Nah, ada nggak sih pengalaman lucu atau yang nggak bisa dilupain, atau yang pengalaman, intinya pengalaman yang mau diceritain aja hari ini? Pengalaman lucu setelah jadi winnernya sih, lebih tepatnya gitu. Karena kita kan punya grup nih ya, grup WhatsApp lah gitu, yang isinya ada petinggi-petinggi, ada paman, ada bunda, ketua paguyuban dan lain sebagainya gitu. Terus ada juga grup yang khusus winnernya doang yang kita berlima gitu, yang isinya candaan-candaan. Nah, antara 2 grup itu saya sering ketuker gitu, sampai semalam kejadiannya. Saya benar-benar gak bisa lupa karena di antara semua winner cuman saya doang yang sering keliru grup itu. Saya jadi sering ceplas-ceplos di grup yang ada paman, bunda. Yang harusnya serius ceplas-ceplos gitu ya. Yang harusnya grup yang ya lebih ada adabnya lah gitu, karena ada orang yang lebih besar daripada kita kan. Tapi kalau di grup winner itu kan ya udah sih, kita jadi diri kita sendiri. Terus saya sering ceplas-ceplosnya di sana, dan saya nyadarnya kalau paman yang balas gitu. Itu bener-bener kepikiran bikin, ya Allah, langsung kepikiran banget gitu. Ini anak ngapain ya paman bilang gitu ya, mungkin ya. Iya. Pasti ada rasa malu kayak gimana ya, walaupun mungkin nggak akan digubres atau di malu banget. Kayaknya kalau paman nonton, saya mohon maaf ya paman. Iya. Paman, bunda, Kak Jaya, Kak Gu. Terus anggap aja sekarang nih, tadi kan pengalaman serunya. Iya. Setelah perjalanan panjang, audisi selama taruhlah 2 bulan ya. Iya. Audisinya 2 bulan, terus sampai sekarang 1 bulan menjabat. Itu setelah dapat itu kemarin, tanggapan dari orang-orang sekitar tuh kayak gimana sih, maksudnya dari keluarga mungkin atau temen gitu kan? Iya, kalau tanggapan dari orang-orang sekitar sih ya, karena mungkin saya salah satu orang Sumbawa juga. Dari 20 itu kalau nggak salah ada 3 orang Sumbawa. Ada 3 orang Sumbawa, dan saya salah satunya dari Kecamatan Alas waktu itu. Kalau respon sekitar masyarakat yang dari sana itu luar biasa sekali sih dukungnya. Saya cuman nge-share ini ya kemarin, yang pamflet dukungan itu loh. Oh iya. Yang kalau PM kan pakai baju ala-ala kantoran gitu. Nah, saya cuman ngirimnya ke orang tua saya aja nih, ke bapak saya doang. Lah, bapak saya ngirimnya ke grup keluarga, dan grup keluarga itu ngirim bukan satu kecamatan sih, 1 kabupaten waktu itu gitu. Jadi respon sekitar itu sih luar biasa menurut saya. Saya didukung penuh sama orang-orang Sumbawa gitu kan. Dan sampai itu ya, pamflet itu sampai naik di ini loh,
di surat kabar Sumbawa kemarin. Kaget banget Cool, saya. cool. Dan itu hampir 3-4 hari gitulah dinaikin di berita kabar kemarin. Dan saya kagetnya tuh waktu bapak saya ngirim ke saya. Heeh. Nah ini loh ada kamu di sini. Yuk kaget saya pikir gitu. Oh luar biasa ya saya. Berarti saya benar-benar diapresiasi gitu. bener-bener banget. Tapi ada pundak ini ngerasa berat loh waktu itu. Yuk, gimana kalau saya nggak menang nih gitu? Iya. Gimana loh kalau saya nggak ini? Gimana kalau saya nggak Akhirnya ini? kepikiran gitu. Kepikiran banget. Dan semenjak saat itu hari itu saya nggak jauh-jauh dari ya Allah harus nambah wawasan Iya. banget nih sekarang, harus ada ini, harus ada Intinya itu gitu. harus dapet gitu ya. Iya, kayak gimana pun caranya. Kalau dibilang kerja keras, udah keras banget dah waktu Ya. itu. Jadi kalau berbicara tentang respons sekitar itu luar biasa baik kalau dari masyarakat Sumbawanya dan dari teman-teman perkuliahan, Iya. teman-teman satu ini juga Satu circle lah. ya satu circle gitu kan, bener-bener mendukung banget gitu waktu Berarti itu. benar-benar dapat apresiasi yang luar biasa ya. Sangat. Ini cerita pertama lo yang tak dengar ketika ikut acara kayak ini sampai naik koran. Iya. Saya walaupun udah dapat Taruna 2019, saya masih disuruh naik pohon. Nggak pernah naik koran saya. Nah terus apa namanya, setelah itu kan banyak respon dari sekitar gitu kan. Ada nggak sih, mungkin bukan beban sih, cuman kayak pasti kerasa ada tanggung jawab Iya. gitu kan, mau nggak mau gitu Iya. kan. Di sisi lain harus jaga nama baik kita, harus jaga nama baik paguyuban gitu Bener. kan. Nah terus itu selama dalam proses tanggung jawab tuh ada nggak sih yang mungkin jadi masalah atau gimana, mungkin kayak kita nggak tahu kan, karena semakin tinggi pohonnya semakin kencang angin yang menerpa gitu kan. Jadi kalau yang sekitar nih hambatan lah gitu, tantangan lah gitu, karena memang benar kami juga ada amanah kan. Ya. Ini aja nih udah berat nih rasanya. Makanya ini nih amanahnya tuh besar gitu ya teman-teman sekalian, kayak yang ada satu kalimat yang mengatakan bahwa setahun menjabat selamanya menginspirasi. Kata selamanya itu yang benar-benar amanah buat kita. Iya sih. Jadi walaupun kita udah selesai di PM 2021, kita tetap dikenal sebagai Putri Mandalika di tahun-tahun selanjutnya seperti itu kan. Jadi kalau untuk tantangan dan rintangan dalam amanah ini, karena seperti yang udah dijelasin Noval tadi kan, baru 1 bulan, mungkin pohonnya belum terlalu tinggi gitu ya. Iya. Jadi anginnya belum terlalu Ya, menerpa belum gitu. Ya masih kena sama Masih ditendang-tendang Iya. tikus, kucing gitu. masih daun-daunnya Iya, masih doang daun-daun. gitu. Iya. Ujung-ujungnya ya. Masih awal gitu teman-teman. Nah terus setelah sekarang nih kan, sekarang udah menjabat. Menjabat kok tadi kan tentang tanggung jawab, artinya itu ya masih internal pribadi gitu kan. Pasti ada tanggungan juga dong dari paguyuban, maksudnya proker dan lain-lain. Iya. Secara di sisi lain ada kewajiban lain kayak kuliah dan lain-lain. Terus itu nggak kerepotan, maksudnya bagi waktunya. Oh iya, terkait dengan bagi waktu, saya memprioritaskan 3 hal sekarang aktif di Paguyuban Putri Mandalika. Itu yang pertama. Yang kedua, perkuliahan. Kebetulan saya kuliahnya nih nggak yang kayak teman-teman yang lain gitu. Ya. Ada ujiannya dan lain sebagainya macamnya gitu kan. Karena alhamdulillah pemerintahan kita juga sudah semakin baik. Menteri Pendidikan juga sudah semakin upgrade tentang pendidikan di Indonesia. Saya salah satu mahasiswa yang lulus seleksi program magang gitu. Oh, Program MBKM mahasiswa Iya. itulah Merdeka Belajar Kampus Iya. Merdeka. Nah, salah satunya magang. Jadi saya magang dan saya juga bagi waktunya kan 3 saya bilang tadi, Paguyuban Putri Mandalika, magang itu kuliah saya, dan yang ketiga itu organisasi saya. Jadi untuk 3 itu alhamdulillah sampai sekarang belum terlalu ini sih dalam pembagian waktunya, Masih belum terlalu repot lah, iya, karena belum terlalu repot gitu. masih ya bisa disesuaikan lah gitu Iya, kan. Karena masih. jadwal ini juga kita yang buat gitu kan. Maksudnya jadwal Iya. selain jadwal kuliah gitu kan. Iya. Itu kan disesuaikan sama kita juga. Benar. Nah terus sekarang 1 bulan menjabat, kayak yang tadi dibilang, setahun menjabat selamanya tetap
akan menginspirasi. Ya karena sekali menjadi kopi selamanya akan tetap dikenal sebagai Kopi. segelas kopi. Ya, nggak mau, nggak mau. Nah, terus tentang tadi kuliahnya itu kan ada program baru magang gitu kan. Magangnya itu nggak kerasa ini nggak sih maksudnya? Kan karena banyak banget. Mungkin ini juga bakal jadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Mungkin banyak banget pemuda yang bisa dibilang udah gede gitu ya. Iya, benar. Cuman masih lebih senang buat main-main. Mungkin lebih senang kayak cuman fokus belajar aja gitu. Nah, sedangkan magang ini kan berarti dikasih tanggung jawab yang berbeda gitu kan Iya, dengan kayak kerja mahasiswa lah di umumnya. gitu. Iya, makanya. Iya. Itu gimana sih rasanya kayak gitu tuh? Maksudnya karena kan kebanyakan orang tuh pemuda zaman sekarang kan nggak mau gitu, nggak mau repot gitu loh intinya. Iya. Ada ini sih, kalau misalnya dari pandangan teman saya menceritakan kembali apa yang sudah pernah saya dengar gitu ya buat teman-teman yang nonton nih. Karena mahasiswa itu kan ada nih mahasiswa yang memilih untuk tetap ya udah kuliah seperti biasa, ujian, ngerjain tugas dan lain sebagainya. Dan ada juga mahasiswa yang memang ngejar magang karena dia menyiapkan diri untuk kerja gitu. Iya. Tapi saya juga apresiasi banget buat teman-teman yang lebih memilih kuliah seperti ngerjain tugas dan lain sebagainya sama kayak semester-semester sebelumnya. Karena konon teman-teman yang lebih memilih dengan kuliah seperti itu, dia ada prospek untuk lanjut kuliah S2-nya gitu. Kalau kita yang magang kan lebih pengen ke arah dunia kerjanya, mempersiapkan diri ke dunia kerjanya gitu. Jadi saya tuh paling anti banget, paling gak mau dapat kata yang apaan sih sarjana nganggur gitu. Iya sih, ya. Jadi saya sebelum mendapatkan gelar sarjana, tekad saya sebelum mendapatkan gelar sarjana, saya harus udah dapat pekerjaan nih. Amin gitu. Teman-teman di rumah juga bantu aminin gitu ya. Jadi Gitu. ibaratnya kalau yang ngambil kuliah kayak biasa kayak semester sebelumnya itu mereka lebih cenderung ingin menjadi seorang akademisi. Iya benar. Kalau ngambil magang ya pengen jadi praktisi gitu aja simpelnya gitu kan. Simpelnya gitu. Nah, sekarang itu mungkin tentang perkuliahan. Kok kuliah ada magangnya? Nah, Putri Mandalika juga ada magangnya. Wah. Cuman kerja real gitu kan. Terus itu yang rencana mau dikerjain itu apa sih? Buat program kerjanya. Untuk program kerja yang kemarin udah kita lakuin itu kan ada galang dana untuk teman-teman kita yang ada di Dompu. Ya. Itu udah yang pertama, dan yang terdekat ini kegiatan yang berkaitan dengan bulan Ramadan insyaallah gitu. Ya. Yang reuni Reuni akbar ya. Reuni benar. akbar. Jadi kita bakalan ada reuni akbar dari angkatan 2016 ya, Putri dari Mandalika 2016. dan Teruna Dedara dari tahun sebelumnya ya. Oke, jadi kalau tadi itu tentang magang, maksudnya kegiatan bukan kegiatan sih, pertimbangan kenapa Milih magang gitu ya. milih magang gitu aja simpelnya. Nah, itu program baru itu alasannya apa sih, ada maksudnya magang itu? Oh iya, Udah karena lama. ini tahun percobaan. Saya nih tahun tahun angkatan percobaan. pertama. Ya, Karena trial lah. Iya bener. Trial. Karena menteri kita juga baru diganti kan sama Pak, beralih ke Pak Nadiem sekarang. Ya, Pak Nadiem Makarim. Iya, kalau dari pemikiran saya sih, dari sepengetahuan saya nih, kayaknya Pak Nadiem ini lebih mempersiapkan mahasiswa untuk benar-benar siap di dunia kerja. Makanya ada program ini gitu, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu. Ya sih, karena setahu saya juga ya, sistem pendidikan di Indonesia itu ada di urutan sekian pokoknya, dan itu di atas 100, dan itu menurut salah satu profesor dari Harvard yang pernah melakukan kunjungan ke sini, katanya memang sistem kita itu butuh waktu lama buat ngejar sistem pendidikan yang ada di luar. Mungkin itu jadi pertimbangan kenapa sekarang programnya kayak gini gitu kan. Karena secara kita tahu juga Pak Nadiem kan alumni Harvard juga gitu kan. Benar. Ya sih, karena make sense juga sih, karena memang kita mau nggak mau ya, walaupun kita jadi akademisi ya kita tetap nyari kerja juga ujungnya gitu kan ujungnya. Jadi itu kayaknya lebih ini deh, lebih bisa buat ngejar sistem pendidikan yang di luar biar setara gitu kan, paling nggak setara lah. Mencari kerja dan diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja gitu kan betul. ya. Biar sama kayak di luar.
Ya sih karena setahu saya juga kok pendidikan yang di luar itu mereka bukan cuma ada kelas biasanya ya, maksudnya Iya. kelas yang lecture kita atau kelas kuliah. Mereka ada diskusi, mereka ada kelas teori, mereka ada kelas kayak langsung kerjanya gitu. Makanya satu mata kuliah tuh kadang bisa punya 3 dosen katanya. Mungkin itu yang jadi tujuan utamanya. Iya, Nah, benar. kalau sekarang tadi tuh tentang kuliah. Iya. At least itu di luar paguyuban. Kalau nanya tentang paguyuban nih. Oke. Kalau tadi magang di perkuliahan, sekarang magang di paguyuban. Nah, mengabdi gitu Mengabdi ya gitu, di mengabdi. paguyuban. Itu ada program kerjanya kan. Nah, terus Iya. program kerja itu karena anak ekonomi, kita bahasain pakai bahasa ekonomi. Pasar dari program kerjanya itu kemana sih gitu loh Oke. tujuannya. Kalau bangsa pasar terbesarnya kita Ya. nih sekarang lebih ke arah masyarakat dan pendidikan gitu. Pendidikan dan masyarakat, masyarakat dan pendidikan. Iya. Nice. Gimana kalau memberikan pendidikan kepada masyarakat? Oh, Oke. Oke, karena semua yang ada di sini masyarakat gitu. Ya. Tapi ada lapisan-lapisannya gitu kan, Ya. lapisan-lapisan masyarakat, bukan lapisan yang gimananya ya, maksudnya dari rentang usia maksudnya. Kalau kita kan udah masih nyusun program kerja juga. Ya. Kalau kasarnya sih kita lebih ke adik-adik yang berada di desa-desa pedalaman, enggak sih bahasanya Ya itu? pelosok gitulah. Pelosok lah gitu. Buat karena saya juga pernah di organisasi, mengabdi juga di sana. Sekitar sebulan atau lebih dari itu kita juga ngajar nih buat adik-adik yang ada di pelosok gitu. Sebenarnya mereka tuh punya antusias yang tinggi untuk belajar, tetapi terkendala sesuatu dan lain halnya Iya. gitu. Jadi berangkat dari latar belakang itu, kita dari Putri Mandalika juga ingin meningkatkan pendidikan adik-adik yang Iya sih. seperti itu gitu. Saya setuju sih kalau kayak gitu. Maksudnya ya kalau seandainya nih ada yang mau bilang kan di Indonesia sekarang nih, apalagi sekarang udah lebih maju gitu kan. Iya. Pasti pendidikan di sana di mana-mana sudah merata. Memang pendidikannya itu merata. Setiap sekolah, setiap semuanya sudah ada. Cuman yang kadang kenapa sekolah di kota tuh lebih kerasnya lebih maju dibanding yang di desa, even itu sama-sama dapat yang pelajaran yang sama, semuanya Iya. sama. Cuman karena memang apa yang menjadi fasilitas kita di sini belum tentu mereka dapat gitu loh. Jadi kayak kita di sini masih bisa nyari pengalaman dengan kita bergaul. Kalau mungkin mereka di sana ya sampai circle-nya mereka aja gitu ya, dan kita mau ngubah itu gitu kan maksudnya. Iya benar. Karena Noval tadi bilang fasilitas gitu ya, sebenarnya ilmu yang didapatkan sama. Iya. Entah di kota ataupun di desa, 1 Sama. tambah 1 kan Heeh. tetap 2 gitu Iya. kan ya. Cuman fasilitas itu yang mendukung teman-teman lebih cepat mengerti gitu. Adik-adik, Iya. teman-teman yang lain lebih cepat mengerti gitu. Mm-mm. Gitu sih. Jadi kalau misalnya kita di sana, ya itulah salah satunya gitu. Iya. Agar fasilitas, saya juga pernah di beberapa kegiatan lainnya yang seperti itu. Ya menurut saya benar yang dibilang Noval tadi ya, fasilitas itu salah satu penunjang yang Iya. paling penting untuk pendidikan Memang. gitu. Karena sama contoh kecil ya, contoh kecil nih. Kenapa sih setuju banget sama yang tadi? Karena gini, kenapa orang tuh lebih kok ngelihat orang misal anggap aja kuliah ke luar daerah atau ke luar negeri gitu. Yang terlintas di pikirannya orang yang pengen kuliah ke luar negeri itu sebenarnya bukan karena gengsi atau apa, cuman Iya. kita di sini sama aja, ilmu ekonomi itu tetap sama, dan di luar kalau di sini ada tentang elastisitas, pasar, semuanya di luar pun tetap ada gitu. Iya. Cuman karena kalau di luar itu kita bisa nemu suatu hal yang baru dan karakter yang baru, karena gimana pun prinsip dasar ekonomi itu kita ngacu lagi sama psikologi pasar gitu, mau nggak mau, dan itu yang kita cari. Jadi kok misal di sini kayak di desa pelosok kayak tadi dibilang tuh, mereka punya niat berbelajar, mereka punya sesuatu hal yang pengen sama gitu, sederajat sama orang. Cuman ya ibarat mereka cuma punya sepeda sedangkan kita udah naik mobil gitu loh bahasanya. Jadi lebih lambat. Dan kalaupun bisa cepat itu pun pasti bakal kelelahan gitu kan. Iya. Ya kalau nggak kakinya patah gitu nggak di sepeda. Ada pengorbanan yang orang-orang lain itu nggak tahu gitu ya. Beda-beda pengorbanan karena Iya. beda fasilitas yang didapatkan. Tapi gitu biasanya orang-orang yang belajar di, mohon maaf ya, bukan mohon maaf ya, cuman yang pelosok gitu kita bahasanya Iya. gitu. Mereka biasanya lebih tulus. Iya, benar. Lebih Benar tulus banget, benar. dibanding dan kita gitu.
Kalau kita tinggal apa sih nih sinyal kok lelet gitu Nah, kan. ada itu ya, memang benar ada perbedaan. Kenapa dibilang tulus? Karena mereka belajarnya itu dari hati yang Iya. ya dia pengen tahu gitu. Heeh. Bukan sekadar oh iya saya tahu ini biar saya bisa jadi ini Iya. gitu. Saya pengen tahu ini biar saya bisa jadi ini. Kalau yang teman-teman kita yang mungkin agak berbeda gitu ya teman-teman sekalian, mereka benar-benar pengen belajar yang iya saya pengen tahu, saya Iya. harus tahu dan saya butuh ilmu Iya. itu gitu. Makanya mereka lebih tulus. Heeh. Saya setuju banget sih itu. Karena tujuannya mereka juga sih kan, kalau mereka tuh belajar karena mereka ingin merubah apa yang mereka dapetin gitu. Masa Iya. keasahannya saya cuma dapat segini, saya harus jadi lebih dari itu. Beda dengan kita. Iya. Kalau kita tuh kita pengen bisa, kita pengen sukses karena takut malu aja ngelihat teman sukses kita nggak. Itu kan simpelnya. Ada gengsinya gitu. Iya, ada gengsinya. Heeh. Nah, Aduh, deep banget ini. Aduh, nggak nih. kuat nih. kalau mungkin tentang tadi kan itu udah pendidikan gitu. Terus cara rencana nih, anggap aja dalam proses realisasinya. Itu mau ngelakuin apa? Yang udah terbayang mungkin. Mau ngelakuin apanya? Kita bakal, kalau nggak salah sih namanya sekolah jalanan ya. Iya. Sekolah jalanan kalau nggak salah namanya di program kerja kita gitu. Kita nanti bakal survei lapangan dulu gitu, nyari-nyari anak kecil. Kalau menurut saya sih ini nggak terlalu susah ya karena apa yang kita bicarakan tadi Iya. gitu kan. Dan ini insya Allah akan direalisasikan setelah bulan puasa, setelah Lebaran gitu. Iya. Itu sih kalau dari kitanya gitu. Karena mereka juga tetap adalah orang yang memiliki impian gitu. Iya, Dan kita benar. harus bantu. Iya. Terus untuk membantu masyarakat tadi kan. Membantu masyarakat itu kan konteksnya luas. Maksudnya bisa aja dibantu dalam segi ekonomi, finansial atau mungkin kesehatan dan lain-lain. Itu yang sekarang yang terbayang tuh mau ngapain dulu nih? Kalau ini sih yang udah real kita lakuin kemarin itu penggalangan dana itu masyarakat yang lebih sosial gitu ya, Mbak, Iya. di bidang sosialnya gitu. Dan kalau dari saya sih ya karena saya latar belakangnya ekonomi, saya ada kepikiran untuk memberdayakan ibu-ibu nih, Iya. ibu-ibu yang sekiranya punya sesuatu yang bisa dikembangkan Iya. dan itu bernilai gitu. Mm-mm. Agak disebutnya kayak pelatihan lah gitu. Itu sih. Iya sih. Kalau dari masyarakat selain dari segi sosial tadi ada juga ekonominya gitu Iya. di bagian itu. Intinya sosial Masyarakat targetnya. indeks sosial masyarakat itu iya. bukan cukup sih, lebih baik lah gitu kan. Itu yang diharapin gitu Iya, kan. sangat Itu sangat yang diharapkan. Jadi tunggu sebentar. Sebelum yang tadi tentang programnya. Itu kenapa pengen kayak gitu? Emang maksudnya pasti ada pernah ngeliat kayak tadi tentang pendidikan. Itu kan karena pernah ngeliat problemnya duluan sebelum itu. Nah, kok di masyarakat nih apa sih yang dirasain kok pengen sekali gitu loh. Oh ya, kalau yang di masyarakat ya mungkin karena naluri kita sebagai manusia ya. Ya. Ya manusia sebaik-baiknya manusia itu kan yang bermanfaat gitu. Jadi Ya. kita ingin memberdayakan diri kita juga untuk masyarakat agar kita nggak cuman apa sih Putri Mandalika kok nggak ada impactnya sama masyarakat Oh, gitu. Kita iya, juga iya, ingin benar, gitu untuk Ah. masyarakat. Berarti Putri Mandalika ini punyanya semua orang Iya. gitu. Untuk adik-adik iya seperti yang tadi, Iya. untuk masyarakat pun iya gitu. Jadi kita elastis aja, luas aja Ya. untuk semuanya gitu. Dari masyarakat untuk masyarakat gitu lah simpelnya. Dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Semoga semua proker itu tercapai, masa Amin. bisa direalisasikan gitu kan. Paling nggak ya 80% lah gitu kan. Iya. Paling nggak segitu. Benar. Nah, mungkin karena ini udah sore juga sih, mungkin kita mau mengakhiri Iya. pembicaraan sore hari ini. Nah, sebelum kita ngakhirin nih, mungkin ada pesan atau mungkin quotes gitu loh buat teman-teman yang lagi nonton, apa mungkin yang mau disampaikan, mungkin tentang gimana jadi pemuda, bagaimana bla 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 lah. Yang penting ada pesan-pesan gitu. Kalau saya sih punya pesan yang lebih ini ya, lebih umum lah buat teman-teman yang lagi nonton video ini gitu ya. Saya punya pesan buat teman-teman, jangan pernah berhenti melakukan sesuatu walaupun itu sulit. Karena sesulit apapun itu, kesulitan akan tunduk kepada mereka yang mau berjuang lebih keras. Nice. Itu dengerin ya. Jadi itu kunci sukses, Iya. pangkal sukses gitu. Jadi jangan pernah cepat menyerah gitu kan. Iya. Ketika kita berjalan dan nemuin suatu hal yang sedih,
sulit Setiap akhir gitu. itu pasti indah. Iya. Kalau masih sedih berarti Akan itu ada belum indah akhirnya. lagi. Itu belum akhir Itu belum lagi. akhirnya. Oke, mungkin itu aja ya kali. Itu aja mungkin Oke. sore ini. Minggu depan kita juga ada podcast selanjutnya dan Wow. tunggu aja siapa tamu kita selanjutnya karena tamu kita sini tuh semuanya orang spesial, orang penting semua. Jadi nonton terus ya. Yaudah, saya Noval. Saya Dina. See you. Itu aja sih. Gak tahu bilang apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, nice.